Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat semuanya? Iya, semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah berkahi. Dan ternyata sehat mahal, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, Toharoh itu oleh ulama-ulama kitab fikih 95%-nya, iya, semua kitab fikih 95%-nya itu ditempatkan di bab yang paling pertama. Tetapi ternyata tidak serta-merta itu menyelesaikan masalah secara totalitas dalam tanda kutip. Maksudnya, ya, ternyata masih banyak PR-PR yang perlu dikerjakan oleh masjid, musola, majelis taklim, para ulama, para kiai, para guru. Ya, kenapa? Karena ternyata, ya, toharoh itu mungkin kalau prosentasenya belum mencapai 80%. Bahkan ada yang tingkat kerawanannya itu tinggi, iya, kelihatannya sepele tetapi rawannya tinggi, dan itu banyak terjadi. Contohnya gini, seseorang itu berpotensi punya hadas besar abadi. Ya, sekali lagi, seseorang itu berpotensi punya hadas besar abadi ketika cara mandi besarnya salah. Dan ternyata, ya, umat Islam sendiri cara mandi besar yang benar itu juga belum totalitas. Contohnya, mandi besar tanpa istinja, enggak cebok, itu mandi besarnya tidak sah. Ada yang sudah melakukan cebok tapi ceboknya enggak benar. Ya. Enggak benarnya bagaimana? Yaitu hanya luarnya saja. Yang dibasuh itu hanya bagian luarnya, tidak sampai anusnya. Ya. Tidak sampai, izin bahasa kasarnya, bol. Ya. Dan itu kalau tidak dilakukan, sekali lagi mandinya bersiko tidak sah, karena anus itu adalah termasuk jasad lahir yang harus dibasuh. Ceboknya yang betul jari tengah ini masuk antara 1 cm sampai 1,5 cm.
Kalau jari tengah ini tidak sampai masuk, itu berarti istinjanya tidak menyentuh pada anus dan dia hanya luarnya saja. Kesalahan yang kemungkinan terjadi yang kedua adalah istinja dalam mandi besar itu dilakukan sebelum niat mandi besar. Misalnya gini, masuk ke kamar mandi, langsung istinja, cebok. Tapi dia tidak langsung niat mandi besar. Habis itu dia langsung mandi biur. Niatnya, dia niat mandinya itu ketika menyiram kepala. Berarti posisi ceboknya ini itu belum termasuk dalam zona mandi besar dan dia tidak dianggap, dan kalau itu yang terjadi mandi besarnya tidak sah. Contoh yang gampang gini, saya nyiram kepala, mandi besar ya, biur, tapi belum niat. Terus habis itu saya niat ketika nyiram dada, ya karena mandi besar itu niatnya adalah di awal basuhan. Ya, jadi begitu biur nyiram dada itu baru niat. Kepala yang sudah dibasahin duluan tapi belum niat, dan kalau nanti nggak disiram lagi, ya, itu basuhan kepala yang sebelum niat itu nggak dianggap. Begitu, ya. Jadi ini kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tetapi subhanallah punya potensi untuk menjadikan ya kita umat Islam punya hadas besar abadi. Bayangkan ya, kalau dia punya hadas besar, cara mandinya tidak benar, berarti sama saja dia tidak mandi. Ya. Orang punya hadas kecil tidak wudu, sholat hukumnya sudah haram, sholatnya haram, apalagi punya hadas besar. Makanya saya mohon kepada seluruh yang hadir, ya, ini tolong sampaikan kepada anak dan istri-istrinya di rumah, ya, cucu-cucunya dan semuanya disampaikan cara mandi besar yang benar. Ya, cebok itu tidak semuanya orang tahu kalau ternyata mandi besar itu harus cebok. Niat ketika istinja langsung niat untuk mandi besar itu baik. Jadi masuk kamar mandi ya, langsung cebok tapi langsung niat nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, itu boleh, banget boleh. Dan itu berarti ceboknya sudah sah, sudah termasuk dalam zona mandi besar. Ya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya ini hal-hal kecil yang sekedar untuk mengoreksi dari apa yang biasa kita lakukan. Kalau ada anggota wudhu kita itu terkena hal-hal yang menghalangi sampainya air, lalu kita gosok pakai sabun. Nah, ketika nyiram sabun itu sekalian nyiram anggota wudhu, itu menjadikan siramannya tidak sah. Kenapa? Air itu dia sudah berubah karena tercampur sabun sebelum dia berfungsi mensucikan anggota wudhu kita.
Jadi seharusnya orang mau wudhu, mau mandi besar itu seluruh apa yang menghalangi itu benar-benar sudah dibersihkan dulu, sudah disabun, setelah itu sabunnya disiram, sudah bersih, baru kemudian wudhu dan mandi. Iya. Yang berikutnya sekedar mengingatkan kembali, ini kaum ibu-ibu khususnya, ya, saya akan ulang-ulang di setiap taklim, ya, tentang mendeteksi darah, ya, ini darah haid, darah istihadah atau darah apa, ya, karena ini sudah sering saya sampaikan, jadi saya kepingin tanya, ya, minimal haid berapa Pak? 1 minggu. Rata-rata 10 hari. Maksimal 15 hari. 14 atau 15? Ini bagaimana Bapak nyampaikan ke Ibu, salah semuanya begini. Iya. Aduh. Jangan mau enaknya doang Pak Haji. Amanah itu. Tanggung jawabnya berat. Ya, ini saya akan ulang-ulang di setiap taklim supaya Bapak Ibu semuanya hafal. Karena ini kasus yang apa ya, fenomenal, yang memprihatinkan gitu. Kasus yang memprihatinkan di kalangan umat Islam. Iya, tentang haid itu awam ibu-ibunya, apalagi bapak-bapaknya yang tidak pernah haid. Minimal haid itu adalah 24 jam. Pedoman ini yang paling penting untuk menentukan ini haid apa istihadah, terus konsekuensi hukumnya bagaimana. Minimal berapa Pak? 24 jam. 1 hari 1 malam, bukan hanya 1 hari, tapi jamnya, hitungan jamnya. Rata-rata 6 atau 7 hari. Maksimal 15 hari. Bulan depan kira-kira kalau ditanya masih ingat atau hilang Mbak kira-kira? Iya. Tes minimal berapa Pak? 24 jam. Rata-rata seminggu 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Perhatikan contoh berikut. Kalau ada seorang wanita yang keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 full 1 kali 24 jam. Terus tanggal 6 sampai tanggal 10 total kosong, tidak keluar darah. Terus tanggal 11 itu keluar lagi full 1 kali 24 jam dan tanggal 15 berhenti. Itu Bapak, 15 harinya itu dihukumi haid, tidak terkecuali yang tengah, yang kosong tidak keluar. Nah, alasannya apa? Karena sudah mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam dan tidak melebihi batas 15 hari, maka nama semuanya itu dihukumi haid. Dan wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau bulan Ramadan bapaknya pun harus puasa. Iya, bapaknya harus puasa. Iya, tidak boleh. Ya malam juga nggak boleh Pak Haji. Iya, iya. Itu satu. Contoh yang kedua. Kalau ada seorang wanita keluar darah setiap hari 1 jam.
Ya, hari pertama sampai tanggal 15 itu keluar darah cuman 1 jam 1 jam. Selama 15 hari. Itu Bapak Ibu, semua 15 hari itu tidak ada satupun yang dihukumi haid. Semuanya dia darah istihadah, darah penyakit, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa di bulan Ramadan. Dan kalau bapaknya mau wajib ngelayani meskipun becek-becek. Boleh. Orang istihadah itu dihukumi suci. Makanya dia tetap wajib sholat, dia tetap puasa. Dan melayani itu boleh. Artinya kalau syariat membolehkan itu tidak ada efek. Kenapa begitu? Karena seorang wanita itu memungkinkan selamanya dia begitu. Disebut dalam fikih namanya daimul hadas. Orang yang punya hadas abadi tapi bukan hadas yang salah mandi besar tadi. Iya, jadi orang keputihan ya itu dia disebut punya hadas karena dia terus mengalir. Iya, darah putih atau cairan putih yang terus mengalir itu dia termasuk punya hadas, tapi hadas kecil bukan hadas besar. Ketika akan sholat dia cukup mandi, dibersihkan, ya, kemudian diamankan pakai softtek, ya. Kalau softtek nggak ada pakai lakban juga boleh. Pakai lakban. Dan yang penting catatannya, darah atau basah-basah itu keluar tidak sampai menyentuh pakaian dalam kita. Ya, meskipun ketika sholat itu ngalir, ya, tapi tidak menyentuh pakaian dalam, itu sholatnya tetap sah, ya, dan tidak masalah dengan syarat, ya, dia adalah membersihkan sebelum masuk waktu. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya hal-hal yang menjadikan orang punya hadas besar, ya. Yang pertama adalah kalau wanita itu ada 5 penyebabnya, ya, ingat-ingat 5. Yang pertama adalah karena haid. Wanita haid itu menyebabkan dia punya hadas besar. Yang kedua yang banyak wanita nggak tahu, ya, bahkan di salah satu majelis punya anak sampai 15 cucunya susah ngitungnya. Seumur-umur belum pernah mandi wiladah. Bayangkan. Wiladah itu adalah karena melahirkan, ya. Karena melahirkan baik itu sesar maupun lahir secara normal, bahkan kalau madhab Syafi'i sampai keguguran sekalipun, itu wajib mandi wiladah. Karena keguguran itu adalah bahan bakunya adalah sperma. Maka ketika sperma itu keluar, dia wajib mandi dengan sebutan hadas besarnya wiladah. Wiladah. Istri udah mandi wiladah belum aja? Sudah mandi wiladah belum istrinya? Belum, ya. Yang ketiga, wanita menjadi punya hadas besar disebabkan oleh nifas. Nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Iya. Kalau menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i, nifas itu maksimalnya 60 hari. Ya, maksimalnya. Ya, meskipun 4 madhab ini berbeda, tapi 2 madhab ini yang jadi acuan, ya, 60 hari maksimal, rata-rata 40 hari, dan minimal adalah lahdotan atau 1 tetes.
Yang keberapa tadi Pak? 3. Haid, wiladah, nifas. Iya. Yang berikutnya adalah karena keluar sperma. Wanita itu juga bisa keluar sperma. Tidak hanya laki-laki saja. Gitu. Jadi kalau dia mimpi enak, nikmat ya, karena ciri khasnya sperma itu nikmat. Ya, dalam kondisi apapun keluar sperma itu pasti nikmat. Dan itu ciri khususnya. Kalau tidak nikmat itu bisa madhi, bisa wadhi. Begitu. Jadi ciri khususnya sperma itu adalah nikmat pakai ain. Iya. Jadi wanita punya hadas besar juga disebabkan oleh keluar sperma. Yang kelima, wanita disebabkan oleh bersenggama, hubungan suami istri. Ini 5 yang menjadikan wanita ya punya hadas besar. Semua hadas besar ini, apakah nifas, apakah wiladah, apakah haid, niatnya boleh dengan nawaitu ghuslal li raf'il hadatsil akbari, boleh. Mau nifas, mau mau wiladah, mau haid itu boleh. Redaksinya itu saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau salah nyebut ta'yin itu bisa berbahaya. Misalnya Pak Haji Pak Haji Masyar. Mandi besar niatnya nawaitu ghuslal li rafi hadatsin nifasi. Begitu. Iya. Iya. Jadi beliau, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas nifas. Itu malah jadi tidak sah. Parah itu. Iya. Dipesan suruh ngingetin istrinya, dia prakteknya begitu ternyata. Iya. Membatalkan istri. Ya? Membatalkan istri. Yang berikutnya, 1 kali mandi itu boleh niatnya 2. Orang mandi wiladah boleh langsung niat mandi nifas kalau memang sudah selesai dengan niat nawaitu ghuslal li raf'i hadatsil wiladati wan nifasi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas wiladah dan nifas. Dengan 1 kali guyuran semuanya itu boleh. Namanya dalam istilah usul fikih ishtirakun niyah, menggabungkan niat. Bapak sholat ya, masuk ke masjid, waktunya sudah enggak memungkinkan, sholat 2 rakaat niatnya syukur wudhu sama tahiyatul masjid, itu boleh banget. Iya, 2 rakaat sholat tapi jadinya seakan-akan 4, ya, seakan-akan 4 karena jadi sholat tahiyatul masjid sama syukur wudhu. Iya. Nah itu yang untuk perempuan ya tadi. Kalau yang laki-laki penyebab punya hadas besar ya itu hanya 2. Yang pertama karena keluar sperma, mimpi dan keluar ya. Jadi jangan mimpi doang. Mimpi sama bidadari sampai berhari-hari, tapi kalau nggak keluar sperma nggak wajib mandi. Mimpi plus keluar sperma gitu. Iya, kalau nggak keluar nggak. Gitu ya, mimpi dan keluar sperma. Yang kedua adalah bersenggama. Itu menjadikan ya seorang laki-laki punya hadas besar. Ya.
Ya, jamaah rahimakumullah, itu hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi mohon diperhatikan dan mohon disampaikan kepada anak cucu, ya, istri, anak cucu, ya, supaya benar-benar bisa diselamatkan, ya, karena kalau tidak berpotensi sholatnya tidak sah, ya, sholatnya menjadi dosa. Sholat tapi bukan berpahala malah dosa, kan kasihan. Kalau itu terus menerus seumur hidupnya bagaimana kira-kira? Masya Allah. Ya, ya, baik. Sementara demikian dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.